Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu, untuk segala berkat-Mu bagi kami. Saat ini kami mau merenungkan firman-Mu ya Tuhan, biarlah Engkau yang menolong menuntun kami di dalam merenungkan firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari Yesaya 41 ayat 14. Janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel. Akulah yang menolong engkau, demikianlah firman Tuhan. Dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Unak komabiar ali gea Jakob, hamu jolma sioti hotik sian Israel. Audo mangurupi ho, ninna Jahoba, dohot siluluhoko, nabadia ni Israel. Allah yang menolong dan menebus umatnya. Pertolongan Allah senantiasa dalam hidup kita. Sebagaimana yang dijanjikan oleh Yesus ketika naik ke sorga, bahwa Dia akan menyertai kita hingga akhir zaman. Bentuk penyertaan yang dikatakan Yesus dapat dalam berbagai bentuk, misalnya menolong umatnya dalam segala situasi, yang artinya hidup orang yang dipilih Tuhan tidak selalu tanpa masalah dan pergumulan atau kesulitan. Semua itu pastilah ada dalam hidup ini. Tetapi janji Yesus ini yang kita pegang, bahwa Dia akan selalu menolong, menyertai umatnya hingga akhir zaman. Apakah kita sudah merasakan pertolongan Tuhan dalam hidup kita ini? Sebab hidup kita boleh ada sampai saat ini adalah hanya karena pertolongan Tuhan. Kita hanyalah, jika digambarkan seperti cacing atau ulat, adalah yang lemah, yang tidak memiliki kekuatan. Tetapi ketika kita berada di dalam Tuhan, maka pertolongan Tuhan yang memampukan kita menjalani hidup ini. Allah memilih Israel melalui Abraham karena Allah menghendakinya, bukan karena bangsa tersebut patut menerimanya. Bukan karena kehebatan maupun kebesarannya, tetapi murni karena kasih dan inisiatif Allah sendiri yang memilihnya. Sekalipun Allah memilih bangsa Israel untuk memberitakan dirinya kepada dunia, mereka gagal melaksanakan hal tersebut. Justru mereka lebih banyak dipengaruhi oleh orang sekitar mereka dengan ikut menyembah ilah lain. Maka Allah menghukum mereka dan mengizinkan mereka dibawa ke pembuangan. Sekarang, semua orang percaya adalah umat pilihan Allah di dalam Yesus Kristus. Dan semuanya sama-sama bertanggung jawab untuk memberitakan, menyaksikan Allah kepada dunia. Suatu hari kelak, Allah akan membawa seluruh umatnya yang setia bersama-sama. Kita tidak perlu takut, karena Allah beserta kita. Allah telah mengadakan suatu hubungan dengan kita. Allah memberi kita jaminan tentang kekuatan, pertolongan, dan kemenangannya atas dosa dan maut. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan, tidak dapat kita pungkiri bahwa kita juga pernah jatuh ke dalam dosa. Atau mungkin kita tidak sepenuhnya melakukan tugas panggilan kita untuk memberitakan tentang Allah di dalam Yesus Kristus melalui kehidupan sehari-hari. Inilah saatnya. Percayalah bahwa Allah menolong kita untuk menghadapi segala ketakutan kita melakukan tugas panggilan itu. Allah menolong kita untuk senantiasa setia hanya kepadanya saja, supaya kita tidak kena hukuman Allah. Terlebih, kata firman Tuhan, bahwa Allah yang menebus umatnya. Dia telah mengalahkan maut dan kuasa dosa. Melalui Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib, telah bangkit pada hari yang ketiga, dan naik ke sorga. Dia memberi jaminan keselamatan penebusan umatnya. Jika semuanya ini telah dilakukan oleh Allah bagi kita,
Apakah yang perlu kita takutkan? Tentunya tidak ada. Allah yang Maha Kudus yang menebus, membela, dan menolong umatnya, menyingkirkan segala ketakutan yang mungkin memasuki hati kita. Apakah yang kita takutkan saat ini? Percayalah akan pertolongan Tuhan bagi kita. Dia menolong kita menghadapi segala ketakutan, kekhawatiran, bahkan Dia telah menebus kita. Itulah jaminan hidup kita sebagai orang Kristen. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami senantiasa merasakan pertolongan Tuhan. Biarlah kami senantiasa merasakan penyertaan-Mu. Dan kami boleh merayakan penebusan-Mu dalam hidup kami. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan tugas panggilan kami. Jauhkan segala ketakutan kami. Mungkin banyak hal yang kami hadapi. Tetapi dengan pertolongan Tuhan, dengan penyertaan Tuhan, kami dimampukan untuk melakukan tugas panggilan kami masing-masing di dalam Yesus Kristus. Amin.